serius ngalir. Aman. Bukan jadi kan Non. CDM CMT. Astagfirullahaladzim. Jadi bisa. Ulang di. Dari awal. Jadi itu coba kan perkenalkan diri dulu Akang sebagai apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Dian. Kebetulan untuk kemarin dalam acara CDM CMT, saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi pelatih sekaligus koreografer untuk tari opening dalam acara CDM CMT tersebut. Nama kakak Tiara Febrianti. Kakak di sini lebih tepatnya sebagai coach ya atau pelatih baik di tari saman maupun yang kemarin di tari merak. Gue Muhammad Dafai Islan Pasya Putra Jamal selaku anggota divisi acara dan pemegang sebagai PJ tari topeng di acara CDM CMT kali ini. Kenalin, nama aku Vivi, aku dari divisi acara, terus aku juga sebagai PJ tari merak sama-sama. Saya Zidan, saya perwakilan dari penari topeng. Aku Amira. Aku itu di CDM CMT jadi ketua divisi lomba sama penari merak. Mungkin bisa dibilang hal ekstrim yang pernah saya lakukan selama saya mengajar tari di jenjang anak sekolah, khususnya di SMA. Mungkin kalau saya bisa kilas balik, kalau saya dapet tantangan di SMA, mungkin kan saya bisa ketemu nih setiap hari. Maksudnya dalam satu minggu adalah satu kali, terus kita juga bisa melakukan aktivitas ketika ada sebuah project. Tetapi bagi saya ketika saya terjun untuk bisa diberikan kesempatan untuk melatih di acara CDM CMT ini, hal yang paling saya rasakan pertama ketemu tuh bener-bener culture shock ya. Mungkin kenapa saya bisa bilang culture shock, karena jujur ngelihat anak-anak yang basically-nya nol banget. Maksudnya kayak belum ada basic untuk menari. Kalau mungkin perempuan bisa aja gitu ya, karena keluasan gerak tuh perempuan gampang. Tapi ini ngelihat basic laki-laki yang notabene tidak memiliki basic, tetapi harus dibentuk menjadi seorang penari gitu. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak-anak yang sering kali saya lihat ketika menari saman, ketemu, mengobrol apapun itu, saya tidak pernah menyangka bahwa anak-anak tersebut mempunyai minat dalam bidang tari yang cukup besar. Seperti yang kita tahu ya, kalau di sekolah di Nurul Fikri ini khususnya gitu, yayasan pesantren gitu Islam, ada beberapa hal yang memang ada pembatas. Seharusnya waktu itu saya mikir pasti akan kaku gitu, berpikiran pasti akan kaku, tidak akan fleksibel. Tapi ternyata anak-anak di sini, antusias guru di sini sangat-sangat mewadahi, sangat-sangat bagus mewadahi minat dan bakat mereka bahkan di bidang tari gitu. Melihat anak-anak yang kemarinnya hanya saman, ternyata mereka mampu. Ketika pada saat kita rapat acara, kita mempunyai tema yaitu Beauty of Indonesia kalau nggak salah. Ya pokoknya kita menangkap part of Java. Nah di situ kita menyambungkan penampilan apa yang memang spektakuler, yang memang menarik dan bagus, bisa diterima di kalangan anak muda, tapi masih enak gitu untuk ditonton. Maka tercetuslah kita untuk pada saat rapat, gimana kita kalau ada tari. Awalnya kita tuh pengen tarinya tuh rada ekstrim, yang seperti rekan-rekan yang sudah saya sampaikan tadi, kayak reok dan lain-lain. Cuman di bahan diskusi itu kadang kita tuh juga ngerasa bingung gitu, karena berpikir secara realistis
anak-anak yang belum menyentuh apa tuh ilmu tari dengan ingin langsung ke reog dan ibaratnya tari yang rada mistis itu emang rada susah. Cuman pokoknya di situ kita rumusin, kita pengen ada tari, cuman kita masih diskusin tari apa yang nyambung sama tari Merak, tapi itu Jawa banget gitu, yang ingin ditampilkan dan emang bagus untuk ditampilin. Di awalnya tuh kita ada rapat kan, dan itu tuh kita mau ada tari Merak sama topeng itu awalnya bukan itu. Awalnya kita mau nyamain sama tema kita, tagline kita kan. Awalnya tuh mau ada wayang, tapi nggak jadi. Terus ada reog juga, tapi setelah kita rapat-rapat lagi, kita tuh dananya nggak mencukupi. Terus mulai dari persiapan kita tuh belum ada gitu untuk sampai ke reog itu. Akhirnya dari Kang Agus sama Kak Tiara tuh ada mengusulkan beberapa tari kan. Terus yang kita ambil jadinya topeng gitu. Tari tuh kayak apa ya? Jujur waktu itu kan kita di masjid kan disuruh voting. Mau tari sajojo, tari topeng atau tari satu laginya apa lupa gitu. Di situ jujur aku nggak tahu tuh tiga-tiganya tuh tari apa. Cuman di situ aku kayak wah sajojo namanya keren nih. Sajojo langsung voting sajojo aja. Tapi sajojo akhirnya nggak jadi, yang satu juga nggak jadi, akhirnya topeng. Tantangannya Merak banyak sih menurut aku karena kan ini pertama kali ya kita nari gitu. Terus kalau buat nari yang kayak gini tuh kita nggak expect juga bakal serumit ini gerakannya. Terus harus luas gitu, bener-bener di luar bayangan kita lah. Kita kan biasanya cuma saman, ya yang udah tradisional, yang dari dulu-dulu. Tapi sekarang tuh ada yang baru, jadi kita harus bener-bener explore lagi buat tahu tentang ini, kayak gitu. Tari topeng dari segi filosofisnya sih, kalau secara definitif saya kurang paham karena itu kesenian ya. Cuman kalau semisalnya apa yang kita tangkap dan apa yang ingin kita maknai, dari awal cerita itu si topeng dan si merak itu menceritakan seorang manusia dari kecil sampai dia mengenal amarah, sampai dia bertumbuh menjadi seorang manusia yang bisa mempunyai pola pikir, bisa mempunyai rasa dan bisa mengontrol amarah serta apa yang ada di sekitarnya. Jadi itulah sebagai filosofi kenapa itu tuh tari topeng. Kaget sih awalnya, tapi yang paling kagetnya tuh baru tahu tuh pas ngobrol sama Pak Ustadz Dimas. Kalau sama Teh Tiara kan nggak terlalu intens dan tidak terlalu detail kan, karena Teh Tiaranya pun menyerahkan nanti lebih detailnya sama Pak Ustadz Dimas. Nah Pak Ustadz Dimas bilang katanya, Kang gimana caranya anak-anak laki-laki dengan perempuan itu tidak boleh terlalu banyak interaksi, serta kalau bisa jangan ada apa ya koreo yang betul-betul ya berdekatan lah. Jujur saya kadang nggak bisa berkata-kata ya, soalnya satu di lain hal gitu, pas hari H begitu banyak apa ya kendala, sebetulnya kendalanya di waktu gitu, tapi anak-anak yang notabene dari nol saya didik dan Kang Agus didik, ternyata mereka mampu, apalagi pas di H-1 mereka geladi. Mereka masih ada beberapa yang menurut saya dan Kang Agus kurang sempurna, tapi di hari H ternyata mereka membuktikan bahwa mereka bukan anak-anak yang bisa dianggap sepele ya, karena mereka mampu membawakan garapan saya dan Kang Agus secara dengan baik, secara dengan memukau, sehingga saya yang di belakang panggung saja melihat mereka tampil dengan sebegitu bagusnya, saya tidak bisa menahan air mata. Bahkan ternyata ketika saya melihat di sekeliling gitu, khususnya orang-orang yang menonton, khususnya orang tua yang merasa bangga gitu, mereka juga sama menitikan air mata, mungkin tidak menyangka bahwa anak-anak mereka mampu seberkembang ini. Kaget banget Landan, maksudnya kayak baru gitu ngelatih tari dengan jumlah orang yang banyak terus harus terpisah, sedangkan kita pun gak tahu nih, masih ngangong-ngangong kan, maksudnya kayak ini panggung tuh bener-beneran terpisah apa enggak gitu. Tapi kan setelah Hamin berapa baru tahu nih kalau layout panggung tuh cuma satu stage, tapi penariannya ada yang di bawah ada yang di atas. Nah Kang mikir tuh dua layout, maksudnya dua layout panggung atas bawah kita bisa gitu kan. Tapi ternyata pas Arya oh kayak gini, dan kebetulan ketika lebih kagetnya tuh kayak gini, ini garapan tuh gabungan antara Tolib dan Toliba. Tetapi proses latihan awal-awal kita dipisah. Akang tuh sempet kesel juga gitu, maksudnya kayak, Ra ini tuh gimana kita mau ngegabungin chemistry-nya gitu. Maksudnya anak-anaknya mau
Pak Wisnu mau kenanya dari mana orang kita latihannya juga terpisah. Ara tuh bilang nanti juga ada momennya kok, ada waktunya kok katanya. Pas nyobain, ya benar ketakutan itu terjadi gitu. Maksudnya kayak penari cewek ngangong, penari cowok ngangong, nggak ada yang bener-bener chemistry-nya menyatu. Oh ini loh garapan sajian kita yang akan tampilkan, nggak ada gitu sampai ke situnya kayak lelaki enak sendiri, perempuan enak sendiri. Ya bisa dibilang hamin berapa tuh ya, baru kerasanya tuh hamin 3 apa hamin 2 gitu, baru kerasa chemistry-nya tuh gitu. Ya kagetnya tuh Akang baru juga tahu nih acara CDMT CMT ini tuh ya maksudnya sebuah acara dan membuka cabang perlombaan untuk mengundang sekolah-sekolah lain. Terus ya nggak tahu juga kalau harus terpisah gitu laki-laki dan perempuan. Dan itu PR banget kalau buat Akang sendiri karena kan nggak biasanya gitu Akang membuat sebuah garapan yang benar-benar laki-laki dan perempuan harus terpisah. Itu Sindan. Itu saya sangat tidak menyangka bahwa hasilnya akan sebagus ini di luar perkiraan saya, karena saya ya pokoknya tidak bisa membayangkan lah, di awal-awal saya tidak membayangkan akan sebagus ini, secantik itu di atas panggung dan semewah itu di atas panggung. Anon ah. Ayo ayo. Naon sih? Heureui. Naon? Eta dihapus ka dihapus. Video ngapain? Udah.